Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita kiranya menyertaimu. Amin. Sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi ini tertulis di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk dalamnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Ketika Bapak Abdul Rahman Wahid atau yang sering kita panggil dengan sebutan Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau pernah mengkritisi lembaga legislatif DPR RI dengan mengatakan bahwa lembaga itu seperti anak TK. Akibatnya anggota DPR banyak yang tersinggung dan marah karena dijuluki seperti anak-anak. Memang jika kepada seorang dewasa dikatakan, kamu ini macam anak kecil saja, atau kamu macam anak-anak saja kau, ucapan itu akan dipahami sebagai sebuah ejekan dan hinaan yang tentunya akan menimbulkan sakit hati. Tetapi dalam renungan hari ini, Tuhan Yesus justru memakai formulasi seperti anak kecil itu menjadi bagian daripada pengajarannya tentang kerajaan surga. Mengapa Yesus berkata demikian? Dan apakah makna yang terkandung dalam perkataan seperti anak kecil? Ucapan itu dikatakan oleh Yesus ketika orang-orang membawa anak-anak kepada Yesus untuk dijamah dan diberkati. Tetapi murid-murid Yesus marah dan menghalangi mereka. Dalam pemikiran para murid, anak-anak kecil tidak boleh datang kepada perkumpulan orang-orang dewasa. Ketika Yesus melihat itu, maka dia marah dan mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu kemudian diikuti dengan nats renungan kita yang mengatakan, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya. Sahabat rohani yang terkasih, saroha di dalam nama Yesus Kristus, memang anak kecil sering dianggap tidak penting. Anak kecil itu sering diabaikan, sering menjadi bahan ejekan. Orang-orang dewasa akan sering berkata, jangan ikut-ikutan loh, kamu ini masih kecil. Anak-anak tidak boleh ikut campur dan lain sebagainya. Cenderung anak-anak kecil ini dibatasi bahkan diabaikan. Tetapi hari ini Yesus menyadarkan justru sangat sering dari hal-hal yang kecil akan timbul sesuatu hal yang sangat besar. Sesuatu yang dianggap remeh akan sering menjadi sesuatu yang sangat berharga. Di dalam diri anak kecil ada pelajaran iman yang harus dimiliki orang-orang yang percaya, orang-orang
yang ingin masuk dalam kerajaan surga. Seperti anak kecil memang terkenal dengan kepolosan dan keluguannya. Tindakannya tidak dibuat-buat, tidak diatur-atur, dan muncul dengan spontan, penuh dengan keyakinan dan rendah hati. Rasa percayanya anak-anak kecil adalah rasa percaya yang tanpa syarat dan tanpa pikir panjang. Anak-anak kecil hidupnya tergantung pada rasa percayanya terhadap orang tuanya, ayah dan bundanya. Bagi mereka, tanpa ayah dan bunda hidupnya akan sengsara, susah, tidak ada arah. Apapun yang diperbuat oleh orang tua kepadanya selalu dianggap dan dipercayainya sebagai sesuatu yang terbaik dan demi keselamatan dirinya, tanpa pernah melakukan protes dengan alasan apapun. Sifat seperti anak kecil inilah yang diajarkan oleh Yesus untuk dimiliki oleh kita semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen, pengikut-pengikutnya. Yaitu memiliki kepolosan hati, datang dengan kerendahan hati, hati yang selalu rindu untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, hati yang terbuka dan selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kehendak-Mu yang harus aku lakukan hari ini? Dan hati yang selalu mengasihi. Sahabat rohani, saroha yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan polos, dengan iman percaya seperti imannya anak-anak kecil. Mari kita sepenuhnya menerima Kristus dan percaya kepadanya, sehingga kita boleh mengakui Dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.